Jadi kalau ada perkataan Melayu Indonesia yang datang, yang muncul dalam bahasa Melayu, kita harus terima. Misalnya kalau misalnya dan seringkali ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu Indonesia begitu kaya. Misalnya untuk kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tialo TV. Oke teman-teman semuanya, beberapa saat yang lalu saya sudah barusan menemukan satu video yang sangat menarik sekali, yakni ada sebuah perbincangan atau dialog dari beberapa negara yang mana membahas tentang bahasa, bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Dan dari komentator ini ada seorang yang sangat membuat saya tertarik, yakni ahli bahasa dari Prancis, yakni Dr. Lawrence. Oke teman-teman semuanya, dia mengusulkan bahwa bahasa yang layak digunakan untuk menyatukan daripada Indonesia, Malaysia, Singapura, bahkan Brunei Darussalam, bahkan sebagian wilayah Thailand adalah menggunakan bahasa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, kita saksikan bagaimana tanggapan atau pendapat dari Dr. Lawrence ini, ahli bahasa dari Prancis. Oke, kita saksikan ini dia videonya. Prestasi sekarang ini dengan rempuhan bahasa Inggris. Oke. Nampak seolah-olah tidak ada bahasa lain yang lebih penting daripada bahasa Inggris. Oke. Semua negara di dunia ini dia menuju ke arah itu. Jadi pada pandangan Dr. Mezger, bagaimana negara-negara seperti Malaysia? Oke, ini adalah seorang moderator, yakni Datu Abang Solehudin, Abang Sokran, yakni moderator. Oke, kita lanjut lagi. Indonesia juga negara kecil mengantarabangsakan bahasanya. Kalau tadi kita dengar dari Australia sudah timbul masalah. Jadi pada pandangan masalah, apakah strategi, apakah keperluan bagi negara ini untuk mengambil langkah selanjutnya bagi mengantarabangsakan bahasa? Silakan. Nak duduk boleh, nak berdiri pun boleh. Oke, duduk boleh, berdiri juga boleh. Ya. Oke, kita akan saksikan. Terima kasih, saudara pengurusi. Saya pikir situasi keadaan bahasa Melayu Indonesia sama dengan banyak bahasa lain. Masalah pertama ialah bagaimana kita boleh menentang pengaruh bahasa Inggris. Ini adalah Profesor Dr. Lawrence Metzger dari Prancis, teman-teman semuanya. Dia memberikan tanggapannya tentang bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Bahasa Inggris sedang menggugat, merancang dan banyak bahasa lainnya. Misalnya bahasa Prancis juga sekarang begitu digugat, dirancang, dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Bagaimana kita boleh menentang aliran tersebut? Salah satu mungkin ialah yang kita buat di Prancis ialah kita menemukan banyak persatuan yang membantu kerajaan untuk supaya bahasa Prancis berkembang lagi, ya, dan bukan kita ambil hak saja dari bahasa Inggris. Jadi peranan persatuan. Ternyata teman-teman semuanya, bukan cuma hanya bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu yang memiliki masalah ini, tetapi bahasa Prancis juga teman-teman semuanya dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Ini jadi masalah juga di Prancis. Boleh jadi satu cara untuk menentang bahasa Inggris, karena kita tahu bahasa Inggris memang makin lama makin merangkumi semua bidang dan melepaskan hanya beberapa bidang saja untuk bahasa kebangsaan. Sifat kedua ialah, dan saya pikir di Malaysia dan di rantau ini, dan ini dikatakan juga oleh beberapa tokoh lain yang sebelum saya, ialah jurang di antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa di sini, di Malaysia, bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia, kita tak gunakan. Dan di Jakarta, ini bahasa Melayu, kita gunakan. Bagi saya, dan selalu kita katakan, bahasa Melayu Indonesia merangkumi 300 lebih juta manusia. Tapi
segi bahasa harus dikumpulkan, bukan diasingkan. Jadi kalau ada perkataan Melayu Indonesia yang datang yang muncul dalam bahasa Melayu, kita harus terima. Misalnya kalau dan seringkali ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu Indonesia begitu kaya. Misalnya untuk kalau kadang-kadang ada satu perkataan dalam bahasa Inggris dan dua dalam bahasa Melayu Indonesia. Satu contoh, roundabout dalam bahasa Melayu gunakan, dalam bahasa Indonesia bundaran. Jadi kalau bundaran istilah yang digunakan di Jakarta digunakan di Malaysia, oh ini kita tak pakai, tapi mesti pakai, mesti terima apa yang ada dalam bahasa lain, dalam rumpun lain, misalnya di Brunei, di Jakarta dan di Malaysia. Kalau bahasa Melayu memang digabung, semua bahasa Melayu versi Indonesia, versi Brunei, versi Malaysia digabungkan, mungkin bahasa Melayu akan menjadi lebih penting dari pandangan luar, dari segi luar. Kalau di satu Indonesia, oh kita hanya mengajar bahasa Indonesia, di satu Indonesia ini hanya Melayu. Kita mesti mengajar di barat, kita di luar, kita mesti mengajar bahasa Melayu Indonesia yang besar, bukan yang kecil. Jadi salah berapa cara untuk membuat supaya bahasa Melayu Indonesia diterima dan dijadi memang satu bahasa antarabangsa. Dan lagi satu tentang ASEAN. Seringkali dikatakan, oh bahasa Melayu harus jadi salah satu bahasa resmi ASEAN. Salah satu cara yang kita boleh buat, bagaimana kalau ada pertemuan ASEAN, para menteri beri ucapan atau pidato dalam bahasa Melayu Indonesia, dan mesti ada seorang juru bahasa yang menerjemah pidato itu ke dalam bahasa Inggris untuk orang Filipina, orang Myanmar dan Vietnam dan lain. Jadi mereka boleh gunakan bahasa Melayu Indonesia, tidak gunakan bahasa Inggris, dan mereka guna bahasa mereka, dan ada juru bahasa. Ini yang kita buat untuk Eropa. Jadi di Brussels atau di Strasbourg selalu ada juru bahasa. Orang kata, oh memang tapi kos akan jadi tinggi, tapi sangat kos tinggi mungkin, tapi peranan bahasa, maruah bahasa lebih tinggi lagi. Bagaimana potensi bahasa Melayu, bahasa Indonesia menjadi bahasa bukan sekadar diajar di universiti, tetapi digunakan secara lebih meluas dapat dikata sebenar dalam bidang penerangan, bidang pandangan doktor sendiri. Potensi. Ya, potensi memang banyak, tapi setakat ini ada satu masalah saya tak tahu kenapa berlaku. Seperti yang kita katakan untuk bahasa Indonesia di Australia, makin lama makin turun jumlah mahasiswa. Sangat di Eropa sama, di Amerika sama. Saya tahu apa yang berlaku. Kenapa kepentingan atau minat terhadap bahasa Melayu Indonesia sudah menurun. Mungkin salah satu ialah bahwa bahasa Melayu versi Indonesia, versi Melayu belum digabungkan. Kalau semua bahasa digabungkan, jadi satu bahasa, bukan dua bahasa, tapi satu bahasa dengan perbezaan. Untuk bahasa Prancis, ada bahasa Prancis di Quebec, di Kanada, dan bahasa Prancis di Prancis. Tapi kita tidak, ini bahasa Quebec kita terlibat. Kita ambil saja juga dari Quebec. Dan kadang-kadang ada istilah yang begitu indah. Seringkali sekarang di seluruh dunia berkata, saya buat selfie. Tapi di Quebec, mereka kata gunakan selfie. Mereka kata autofoto. Autofoto lebih jelas maknanya, dan ini asli dalam bahasa Prancis. Jadi kadang-kadang istilah dari bahasa Prancis yang digunakan di Senegal, di Afrika, dan kita juga ambil. Jadi tidak mesti pagar antara bahasa Melayu versi Indonesia atau versi Malaysia, tapi harus terima. Dan kalau semua menjadi satu bahasa yang dengan variasi, mungkin dunia luar akan lebih terharu dan akan melihat, ini satu bahasa besar, tapi hanya 30 juta di Malaysia, atau mereka tak fikir bahasa itu penting. Tapi kalau lebih besar, memang 300 juta lebih, mungkin bahasa itu akan diterima lebih oleh orang ramai dan oleh mahasiswa. Minat akan bertambah. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, itu dia mengenai bahasa Indonesia dari Dr. Lawrence
Metsager ini teman-teman semuanya. Ini beliau berpendapat bahwa bahasa Indonesia ini harus digunakan lebih luas lagi, bahkan sampai di Malaysia. Bahkan ada kosa-kosa kata yang di Malaysia, begitupun Indonesia mungkin bisa digabungkan, mungkin seperti itu. Tetapi pengguna bahasa terbesar adalah bahasa Indonesia yang mencakup sekitar 300 juta penutur, seperti itu teman-teman. Dan ini tidak perlu diperdebatkan bagaimana dari kita lagi. Tentu Indonesia harus belajar bagaimana bahasa Melayu Malaysia, begitupun Indonesia ataupun Malaysia saling mengisi daripada kosa-kosa kata bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, silakan berkomentar di kolom komentar tentang bahasa itu, pendapat dari Dr. Lawrence tentang bahasa Indonesia yang harus digunakan lebih luas lagi, bahkan sampai di negara ASEAN, agar orang-orang Eropa ini lebih tertarik lagi menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Oke teman-teman semuanya, demikian video kali ini. Kita akan lanjut pada video selanjutnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.